Tante, sebelumnya saya minta maaf karena orang tua saya berhalangan hadir karena ada urusan keluarga, Tante. Kira-kira kapan ya orang tuanya Nak Randy ini datang ke sini biar kami itu kan bisa merembukan gitu loh, kapan acara pernikahan pertunangannya? Insya Allah besok, Tante. Insya Allah saya akan jadi calon suami yang baik buat Ana, Tante. Ya ampun. Ana, kamu jangan nangis lagi ya. Kan kekacauannya juga udah berhenti. Aku akan cari cara supaya Gundurwo itu nggak gangguin kamu lagi. Kamu tenang aja ya. Ren, apakah pertunangan ini bisa dilanjutkan lagi? Iya Tante, kita akan tetap melanjutkan pertunangan ini ya. Tapi Ren, kok perasaan ibu seperti nggak enak ya? Seperti ada firasat buruk. Firasat apa sih, Bu? Kalau pertunangan ini kita lanjutkan, kayaknya akan kacau. Cuman Allah yang bisa menggagalkan dan melancarkan pertunangan ini. Dan insya Allah saya dan Ana akan tetap bertunangan, Bu. Jadi pertunangan ini akan tetap kita laksanakan. Leher aku kok kayak dicekek gini. Sakit banget. Aduh, ini kenapa ya? Nggak mungkin kan, aku nyekek leher aku sendiri waktu tidur. Jangan, pergi! Kamu sudah berani menantang. Kamu sudah berani suka dengan Ana. Pergi kamu, pergi! Tinggalin dia. Enggak, aku nggak akan tinggalin Ana. Ya! Iya, aku bakal tinggalin dia. Ampun. Halo Mas Randy, ada apa? Ana, aku minta maaf ya. Aku harus membatalkan pertunangan kita. Mas? Kenapa Mas? Kamu gak usah tanya kenapa. Yang jelas pertunangan kita harus batal. Mas, jangan main-main Mas. Masalahnya udah banyak loh Mas, saksi yang datang ke acara kita kemarin. Mau ditaruh di mana muka aku Mas? Aku nggak lagi bercanda, Ana. Mulai detik ini juga, malam ini juga kita putus. Mas Randy, Mas Randy, Mas Randy. Mas Randy kenapa? Ana, aku cuma mau jelasin kenapa aku putusin kamu lewat telepon semalam. Bener yang ibuku bilang, kekacauan di waktu acara pertunangan kita sepertinya memang benar. Itu adalah pertanda buruk buat hubungan kita ke depannya. Maksud Mas Randy apa? Aku nggak tahu ini ada hubungannya sama kamu atau enggak. Tapi yang jelas, tadi malam aku didatengin sama makhluk menyeramkan, Ana. Dia pengen aku buat jauhin kamu. Dia nyekek leher aku, Ana. Dia bilang kalau kita tetap lanjutkan pertunangan ini, dia akan nyelakain aku. Aku akan celaka, Ana. Dan aku takut banget, Ana. Aku nggak mau celaka. Kita putus. Mas, tapi acara kita sebentar lagi loh Mas. Iya, aku tahu, Ana. Tapi aku nggak mau celaka, Ana. Lebih baik kita putus. Putus? Randy, sini kamu. Begini, Tante. Tante, saya minta maaf. Mungkin saya salah, Tante. Ada apa ini? Bukankah kalian mau menikah? Ini nggak bisa dijelasin, Tante. Yang pasti,
Saya nggak mau kalau harus berkelahi sama makhluk gaib. Makhluk gaib apa maksud kamu? Maafin aku, Bu. Aku nggak bisa cegah Mas Randy untuk mutusin aku. Ya, daripada setelah menikah kita akan ada perceraian, lebih baik seperti ini. Lagi pula, ini juga nggak ada hubungannya sama makhluk gaib kok, Bu. Emang kitanya aja nggak cocok. Ibu nggak mau tahu alasan kalian. Sekarang kamu pergi! Pergi! Pergi kamu! Jadi gini Pak Ustadz, saya dideketin sama makhluk gaib. Tapi saya nggak mau nikah sama dia karena saya maunya nikah sama manusia. Saya mau punya keturunan manusia. Gimana caranya biar makhluk gaib itu nggak terus-terusan gangguin saya? Iya Pak Ustadz, kasihan anak teman saya. Soalnya dia suka digangguin makhluk itu terus. Terus sekarang hidupnya jadi nggak tenang. Ya sudah, saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aduullah, ukhruj. Wahai musuh Allah, keluarlah. Keluarlah dari tubuh mereka. Bibirnya bisa bilang begitu, tapi kenyataannya dia tidak pernah bisa menolak menyerahkan tubuhnya padaku. Karena aku sudah satu tubuh dengannya. Sekali aku bilang tidak. Tidak! Mereka tidak mau hidup denganmu. Jangan pernah mengganggu. Aku akan masuk dan mengusir dirimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis astaghfirullahaladzim. Pak Ustadz, udah selesai? Begini, jika saya teruskan doanya akan berbahaya buat Ana. Karena Gundurwonya tidak mau melepaskannya. Saya mau ngelepasin makhluk itu Pak Ustadz. Secara lahiriah, Mbak Ana itu menolak. Tapi secara batiniah, Ana itu selalu menerimanya tanpa disadari. Maksud Pak Ustadz? Yang bisa mengusir itu cuma Ana sendiri. Yang terpenting sekarang itu hatinya. Itu kayak semacam kayak Arab-Arab gitu gak sih, sleep paralysis? Iya mungkin seperti itu, tapi saya sadar, saya ngelihat bentuknya, saya tahu dia ada di hadapan saya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apa ya, tinggi, itu gedenya tuh bener-bener gede banget, berbulu, pokoknya jijik deh kalau ngeliat tuh jijik banget. Aku tahu kamu di sini. Kamu tidak mau dekat denganku karena wujudku seperti ini kan? Ya! Aku nggak mau sama kamu. Lepasin aku. Aku nggak mau sama kamu. Aku akan merubah wujud seperti yang kau inginkan. Gary, sayang, kamu masih cinta sama aku kan? Ini aku Gary, Ana. Aku tahu kamu pasti jatuh cinta sama aku. pergi, pergi kamu bukan Gary, pergi, 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 pergi. Aku tidak akan melepaskan kamu. Aku harus nemuin Gary. Hai, ada apa, Nak? Nggak gini, aku pengen jujur. Aku sebenarnya masih mikirin kamu. Tapi tolong untuk kali ini kamu harus bantu aku ngelupain kamu. Kamu hina aku sekarang, kamu pukul aku sekarang. Kalau perlu kamu kasarin aku, yang penting bikin aku buat lupain kamu. Kamu harus jauhin aku. Nah, aku tuh nggak bisa kayak apa yang kamu minta. Aku tuh masih mencintai kamu, Nah. Udah lah, Ger, masalahnya kita kan bisa nikah, Ger. Kamu sebentar lagi kan batal nikah sama tunangan kamu. Gimana kalau kamu
nikah sama aku aja. Ya nggak bisa lah, Gir. Gak mungkin aku nikah sama kamu. Aduh, gimana sih jelasinnya? Yang jelas, aku nggak bisa nikah sama kamu karena aku nggak mau punya keturunan menyeramkan kayak kamu, Gir. Maksud kamu apa, Nah? Aku bener gak ngerti. Maksud kamu ini apa? Ini bukan kamu, Gir, yang pengen nikahin aku itu. Makhluk gaib yang ada di tubuh kamu. Kamu ini kenapa sih, Nah? Maksud kamu ini apa? Jelasin. Yang deketin aku ini makhluk gaib yang rasuk dalam tubuh kamu. Belajarlah mencintai aku. Aku janji, aku akan bahagiain kamu. Enggak. Lahir dan Enggak. batin pun. Enggak. Pokoknya aku mau kita putus. Aku udah pernah bilang, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari aku. Aku mohon lepasin aku, please. Aku mohon lepasin aku. Selama kau masih hidup, aku akan tetap ada di sampingmu. Lepasin aku! Aku mau kalian pergi dari hidup aku. Iya, pergi. Ini ibu, aku takut banget, Bu. Ibu, aku takut banget. Makhluk itu masih ngikutin aku, Bu. Makhluk apa lagi, Ana? Makhluk apa lagi? Ibu nggak lihat apa-apa. Ada, Bu, genderuwo itu ngikutin aku. Ibu itu tahu kamu tuh lagi tertekan karena batal bertunangan sama Randy. Aku emang stres, tapi bukan karena aku gagal tunangan sama Randy, Bu. Karena makhluk itu, karena genderuwo itu ngikutin aku terus, Bu. Gini aja deh, gini. Bagaimana ibu kenalin kamu sama anak temennya ibu supaya kamu bisa lupakan tuh Randy. Jadi nanti saya akan tentukan dulu wetonnya Anton sama Ana supaya dicari hari yang cocok. Saya nanti mau konsultasi dulu sama orang yang ngerti. Bu, sebenarnya sih nggak usah pakai begitu-begituan juga, Bu. Gak apa-apa. Ya kan, Ton ya? Iya, Ma. Gimana anaknya? Mau kan? Aku sih bebas ngikut aja. Ana, cepat usir dia sebelum saya melukainya. Pergi nggak? Jangan ganggu aku lagi, aku udah muak ya. Pergi nggak? Pergi, aku benci sama kalian. Pergi nggak? Aku udah muak ya. Astagfirullahaladzim. Berani-beraninya kamu mengusir kami. Ya udah, Ton, sekarang kita pulang. Ayo, Ma. Ayo. Bu, tunggu dulu. Apa lagi, Bu? Tunggu. Ibu jangan salah paham dulu. Saya kan belum bicara sama anak saya ada apa. Tunggu ya, Bu ya. Ana, ayo sini. Minta maaf sama mamanya Anton. Tante, aku minta maaf, Tante. Maksud aku nggak gitu. Anton, aku minta maaf, Anton. Aku tuh bukan ngusir Tante. Aku ngusir makhluk halus yang ada di rumah ini, Tante. Makhluk halus apa? Ayo, Anton, kita pulang aja. Halusan aja kalian. Ana. Ibu udah nggak tahan lagi ngeliat kamu seperti ini. Ayo, sekarang ikut sama ibu ke Ustadz. Ayo biar kamu di... Ibu. Ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebenarnya anak ibu pernah kesini konsultasi masalah Gundurwo. Memang Gundurwo itu tidak mau pergi dan selalu mengikuti anak ibu. Dari kecil, saya tuh udah berusaha Pak Ustadz membantu anak saya dengan mendoakan dia, membaca Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi Gundurwo itu nggak pernah mau meninggalkan anak saya. Sampai saya kadang bingung apa yang harus saya lakukan. Ya sudah kalau begitu saya coba untuk meruqyah anak sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana? Alhamdulillah Ibu. Gundurwonya sudah pergi. Tapi suatu saat Gundurwonya akan hadir. Kalau Ana sendiri tidak pernah melepasnya. Astagfirullahaladzim. Yang paling penting sekarang itu adalah hatinya Ana Ibu. Ana, kamu harus coba melepaskan makhluk itu dari tubuh kamu. Sekarang marilah kita mulai acara tukar cincin ini. Aku akan buat orang-orang itu kerasukan.
Kalau misalkan mimpi, dia menyerupai laki-laki. Laki-laki, dia hanya datang dengan sosok aslinya ketika saya setengah sadar. Aku udah 3 kali gagal nikah. Kedepannya aku bakal bisa nikah nggak ya? Kalau kayak gini caranya, mendingan aku ladenin si Gary. Ya meskipun tubuh dia udah dimasukin sama genderuwo itu sih. Pergi. Aku nggak mau sama kamu. Aku datang lagi, Ana. Aku tahu kau merindukan aku. Inilah aku, Ana. Berwujud manusia, mantan pacarku. Kenapa sih kau masih gangguin aku? Pergi! Astagfirullahaladzim! Ana! Ana! Ibu, gendong itu datang lagi, Bu. Anak, kamu tuh selalu aja berhalusinasi. Aku nggak menghayal beneran, Bu. Beneran dia datang lagi, Bu. Udah, sekarang kamu tidur lagi, ya? Udah tidur. Aku takut, Bu. Ibu tuh masih repot, masih banyak pekerjaan di belakang.